adik-adik, perkenalin aku Kak Debbie. Minggu ini akan bawain sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita akan mulai berdoa. Sebelumnya lipat tangan dan tutup mata dulu ya. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk pagi hari ini. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biar nama Tuhan Yesus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian dulu ya. Musik. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Jangan lupa untuk lipat tangannya dan tutup matanya. Doa akan dibawakan oleh Tante Heni. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Adik-adik, selamat bertemu kembali dengan Ibu Heni di ibadah sekolah minggu online GBI Tuhan Menyediakan. Hari ini Ibu Heni akan menyampaikan kisah firman Tuhan tentang Zakheus. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar ya tentang Zakheus ini, tapi kita mau hari ini belajar bersama-sama apa yang kita dapat dari contoh kisah Zakheus. Nah adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kalau sudah siap, ayo kita buka. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita mau baca sama-sama. Firman Tuhan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan 10, judulnya Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah baca firman Tuhan tentang Zakheus, kita tahu ya bahwa Zakheus ini adalah seorang laki-laki yang
kerjanya sebagai pemungut cukai. Ia adalah orang yang kaya dan badannya pendek. Suatu hari dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melintasi kota Yeriko di mana dia tinggal. Lalu dia ingin ketemu, ingin melihat bagaimanakah Tuhan Yesus ini. Ya. Waktu Tuhan Yesus datang melintasi kota Yeriko, ternyata banyak orang yang mengelilingi atau mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga karena dia badannya pendek, dia tidak bisa melihat. Tapi dia kepingin sekali, hatinya itu ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Lalu dia punya akal, dia lari-lari, mendahului orang banyak, lalu naik ke atas pohon ara, supaya dari atas pohon dia bisa melihat Tuhan Yesus yang ada di bawah. Setelah itu, ketika Tuhan Yesus melintas, Tuhan Yesus melihat dia yang ada di atas pohon. "Hai Sakeus," panggil Tuhan Yesus, "segera sini turun, ya, sebab hari ini aku mau menumpang di rumah kamu." Wow, ya, Sakeus itu gembira sekali. Dia cepat-cepat turun dan menyambut Yesus di rumahnya. Tetapi orang banyak yang melihat itu pada berkata, bersungut-sungut, "Ih, kok Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa?" Ya, Sakeus itu dianggap orang berdosa karena dia seorang pemungut cukai, orang yang minta atau menagih uang pajak kepada orang-orang sebangsanya untuk diserahkan kepada bangsa Romawi, sedangkan dia sendiri adalah bangsa Yahudi. Jadi orang-orang tidak suka dan menganggap Sakeus ini adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan bilang apa dalam firman Tuhan? "Aku datang bukan untuk orang yang biasa, tetapi untuk orang berdosa. Aku mencari orang yang hilang supaya mereka terima keselamatan." Amin. Dan Sakeus begitu gembira menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Sakeus ini? Dia bilang sama Tuhan Yesus, ya, waktu dia bertemu dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya, hidupnya mengalami perubahan yang tidak baik menjadi baik. Dia bilang sama Tuhan Yesus, "Setengah dari harta milikku akan kuserahkan kepada orang miskin." Bayangkan, ya, tadinya Sakeus itu tukang minta-minta uang pajak kepada orang-orang, ya, menyebabkan orang-orang jadi sulit. Tetapi sekarang dia malah memberikan harta kekayaannya kepada orang miskin, orang yang membutuhkan, setengah dari kekayaannya. Bahkan dia juga bilang dia akan mengembalikan orang yang dulu mungkin pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Nah, itulah perubahan yang terjadi dalam hidup Sakeus setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberikan dia anugerah. Ya, anugerah apa? Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Nah, Sakeus bukan hanya bertemu Tuhan Yesus secara pribadi, ya, menerima Tuhan Yesus di rumahnya, tetapi dia juga menerima anugerah keselamatan untuk seisi rumahnya. Amin. Adik-adik, demikian juga ini pelajaran yang harus kita ambil dari kisah Sakeus, yaitu kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, kita harus berusaha. Ya, apa sih usahanya? Sediakan waktu, dengarkan ibadah online sekolah minggu, baca firman Tuhan, harus sungguh-sungguh berdoa, memuji Tuhan. Jangan asal-asalan, jangan malas-malas, ya. Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita akan mengalami perubahan yang tidak baik menjadi baik. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Amin. Nah, sekian cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau sama-sama naikkan pujian Sakeus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakeus. "Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu." Sakeus bergembira menyambut Yesus di rumahnya. "Hai Sakeus, turunlah, Yesus memanggilmu." Sakeus bergembira menyambut Yesus
Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Nah adik-adik, kita sudah selesai ya nyanyikan lagu Sakeus. Yuk kita sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Sakeus. Inilah yang mau kami pelajari. Kami mau punya hati yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau siapkan waktu, kami mau sungguh-sungguh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, seperti biasa Ibu Heni mengingatkan kalau adik-adik tuh setiap hari tetap harus berdoa, menyanyi dan memuji nama Tuhan ya, dan baca Alkitab. Ajak papa mama melakukan doa ya. Mesbah keluarga, kakak adik, saudara-saudara yang ada dalam satu rumah sama-sama berdoa, sama-sama mesbah keluarga. Kenapa kita harus melakukan mesbah keluarga adik-adik? Karena itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus hatinya juga disenangkan. Ya, kita dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Ya, sampai di sini ketemu dengan Ibu Heni. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita kan udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Ada satu teman kakak yang nanti akan menjelaskan kesimpulan firman yang tadi. Ayo kita dengerin sama-sama. So kids, kesimpulan hari ini adalah kalau kita mau Tuhan hadir di dalam hidup kita, kita harus undang Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kita. Kita harus buka hati kita dan terima Tuhan di dalam hati kita seperti Sakeus yang menerima Tuhan di rumahnya. Dan ketika ada Tuhan dalam hidup kita, ada Tuhan dalam hati kita, maka kita pun menjadi berubah dari pribadi yang tidak baik menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat emas hari ini adalah di Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. God bless! Nah adik-adik, kita kan udah selesai mendengarkan kesimpulan dan ayat emas dari Kau Samuel. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah online hari ini sudah selesai. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang sudah mengikuti ibadah online ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.